Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Your friends, good morning. I hope you are fine at home and stay healthy, keep clean. Hari ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Passive voice. Sebelum kita merujuk ke passive voice, kita buat dulu sebuah kalimat aktif. Saya, dalam bahasa Indonesia ya, saya pergi. No, kalau pergi biasanya tuh gak bisa dijadiin kalimat pasif. Contoh yang lain, saya makan sebuah apel. Apel dimakan oleh saya. Nah, saya makan sebuah apel dimakan oleh saya. Ini pasti bisa kalian tahu dalam bahasa Indonesia juga punya aktif, kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, perbedaan yang mana kalimat aktif, yang mana kalimat pasif? Ya, yang pertama ini kalimat aktif. Yang kedua adalah kalimat pasif. Yang kita mau pelajarin adalah kalimat pasif hari ini. Kalimat pasif. Kalimat pasif apa aja yang kita mau pelajari? Yang pertama, kita hapus ya. Yang pertama, kalimat pasif yang mau kita pelajari adalah kalimat pasif present tense. Yang kedua present progressive. Atau continuous. Nih yang akan kita kita yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Yang present tense, yang pertama di present tense, kalau di aktif jadi subjek, kalau subjek jadi objek. Sekarang rumusnya subjek plus to be. Ingat harus selalu to be. To be nya apa? Am, is, atau are, plus verb 3. Kalau yang di aktif dia pakai verb 1, kalau yang di pasif dia pakai verb 3, plus by plus subject. Subjeknya biasanya persons atau benda hidup. Yang negatifnya tinggal kita tambahin ada plus to be, plus not, plus verb 3, plus by, plus subject. Yang interrogatifnya to be plus object plus verb 3 plus by plus subject plus. Selanjutnya yang progresif, present progresif. Present progresif.
selanjutnya adalah rumus present progressive atau continuous. Yang pertama, object plus to be plus. Nah, jadi karakteristiknya harus di buff in kan, dari buff in kita pisahi in-nya menggunakan be. Jadi being being karena dia harus tetap pakai buff free plus by plus subject. Yang negatifnya sama objek. Oke, saya kehabisin itu. Objek plus to be plus not plus being plus bertree plus by plus subject. Ketika jadi pasif, ingat yang kalimatnya subjeknya menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Itulah plus objek plus being plus bertree plus by plus subject plus interpret. Ini rumusnya. Untuk tambahan kalian bisa lihat di tampilan slide. Ada rumus tentang pronouns sebagai subjek, pronouns sebagai objek. Kalian bisa lihat rumusnya nanti untuk merubahnya nanti. Oke. Yang kita buat contoh pertama. Contoh dalam bahasa Indonesia. Dia meminum air susu. Dia meminum air susu. Ini yang aktif. Kalimat aktif. Dia meminum air susu. Oke. Kita berubah jadi pasif. Air susu diminum olehnya. Oke. Ini yang dinamain pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita fokus ke yang pasifnya. Kita merubah kalimat pasifnya dalam bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Inggris, air susu itu milk. Ingat rumusnya. Milk is drink is drunk is not drunk is drank by her. Kalau dia perempuan pakai her atau him. Oke, ini artinya air susu diminum olehnya. Air susu diminum olehnya. Artinya, ini contoh yang positif. Kalau yang negatifnya tinggal kita tambahin dot aja setelah to be. Is kita singkat jadi isn't. Milk isn't drank by her or him. Oke, yang interrogatifnya kita bisa taruh to be dulu. Is milk drank by her or him? Ya, kalau mau jawabnya dari interrogatifnya kalian cuma butuh jawaban yes
Oh no. Ingat, kalau namanya rumus present past tense, nih interrogatifnya jawabnya yes or no. Kalau yes, subject plus to be, subject plus to be, dan plus no. Itu aja sih cara jawab yang interrogatifnya. Oke, untuk yang passive voice present tense clear enough. Oke, kalau yang belum jelas silahkan diulang lagi videonya. Kalau yang udah jelas silahkan lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke yang present continuous tense. Oke, untuk present continuous tense ini mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena cuma ditambahin being. Dari rumus yang tadi kita tambahin cuma being doang. Misalkan contoh lagi dalam bahasa Indonesia ya, contoh atau bahasa Inggrisnya example. Salah. Example. Contoh. Example. Ayah. No. It's subject for person. Tapi kita harus menulis benda. Koran sedang. Oke, kalau dari sini kan aneh kan? Koran sedang kok melakukan aktivitas. Koran kan nggak bisa melakukan aktivitas. Yang melakukan aktivitas pasti orang kan? Koran sedang dibaca oleh ayah. Ingat, buka lagi catatan kalian. Ingat rumusnya. Object, to be, lagi being, verb 3 itu pasti ada verb 3. Untuk verbnya itu pasti pakai verb 3. By, boleh ditambahi by atau enggak, terserah kalian. Oke, koran sedang dibaca oleh ayah. Oke, koran itu bahasa Inggrisnya newspaper. Newspaper is being read. Oke, tulisannya sama. Kalau baca itu sama, read, read itu sama tulisannya. Tulisannya sama tapi beda bacanya aja. Newspaper is being read by my father. Okay. Newspaper is being read by my father. Ini kalimat pasif yang apa? Positif, right? Terlihat jelas ini nggak ada question mark, nggak ada not, berarti dia yang positif. Sekarang yang negatif, tinggal ditambahin aja not di sini. Newspaper is not being read by father. Ya, negatif ada not. Untuk yang interrogatif kita to be dulu. Is newspaper being read by father? Ini yang untuk progresif ya, yang progresif. Contoh dari yang present progresif. Oke, kalian boleh nyatet dulu. Oke, I think that's all for the lesson today. Dan terakhir adalah latihan untuk kalian. Latihannya gampang. Kalian cuma ubah
kalimat aktif yang saya tulis menjadi pasif. Oke, aktif ke pasif. Kalian rubah. Tidak perlu kalian artiin, tapi kalau kalian penasaran apa artinya, kalian boleh artiin. Soalnya cuma ada 5. 5 dikerjakan di rumah, dikumpul via email saya, ingat, via email. No, Facebook is okay, but I think don't send your work to my WA, okay? Jangan kirim tugas kalian ke WA. Kenapa? WA saya nanti penuh memorinya. Nanti kalau terjadi apa-apa saya nggak bisa backup. Misalnya HP saya rusak kayak kemarin, itu saya nggak bisa backup tugas kalian, ya gawat. Ini latihannya, exercise. Exercise. Latihan untuk di rumah. Oke, yang pertama. Oke, kerjakan di rumah. Saya harap kerjakan sendiri. Oke, kalian berubah ke pasif. Ini kalimat aktif ke pasif. Oke, ke pasif. Dari positif, negatif sampai interrogatif. Nggak perlu diartiin, cuma diubah ke pasif doang. Kirim kemana? Ke email saya, email atau messenger. It's okay, kalau messenger masih bisa saya backup. Karena itu Facebook dari website bisa saya buka. Tapi kalau WA itu only on phone. Kalau handphone saya dalam bermasalah dengan handphone saya nggak ada backup lagi. Oke, itu yang saya inginkan. Oke, this is the last of our lesson. For the next meeting kita akan mempelajari connective. Oke, connective verb atau kata sambung. Oke. Itu semua dari saya. Good.